Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Masih semangat? Alhamdulillah. Kita pokoknya target sampai sebelum landasan kedua ini. Jadi landasan kedua besok pagi. Landasan kedua itu banyak enggak ya? Sedikit itu ya. Ayo buka, lanjut. Sekarang sesi berapa? Sesi berapa? 11. Nah, sesi 11. Baik, lanjut di halaman 66. Bahkan seorang hamba yang benar-benar merasa dan meresapi keagungan Allah Subhanahu wa taala, ia akan merasakan bahwa ibadahnya tidak berarti dalam pandangan matanya meskipun banyak. Nah, lihat di garis bawahi lagi. Seorang hamba yang benar-benar merasa dan meresapi keagungan Allah pasti merasa kurang dalam ibadahnya. Walaupun dia sudah banyak ibadah, menganggap itu masih kurang. Karena Allah sudah beri dia rezeki yang banyak, Allah menolong dia dalam urusan, ya, pasti merasa kurang terus. Maka di antara manfaat pelajari nama dan sifat Allah, ibadah kita akan semakin bagus. Karena kita selalu merasa kurang, perbaiki ibadah terus berarti. Ya terus. Ia melihat ibadahnya tidak berarti sama sekali di sisi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perasaan ini mendorongnya untuk terus bersungguh-sungguh dalam beribadah dan terus memperbaikinya tanpa merasa putus asa dan tidak pula menambahnya dengan berbuat bid'ah sehingga melebihi apa yang menjadi ketentuan syariat. Nah, maka buat kesimpulan lagi, di antara kiat khusyuk dalam sholat adalah semakin serius mengenal nama Allah. Di antara kiat khusyuk dalam sholat adalah semakin serius mengenal nama dan sifat Allah. Jadi pelajari itu serius. Maka sholat kita akan semakin merenung di situ, menghayati. Nah, terus coba engkau perhatikan kondisi orang-orang yang menahan penderitaan dan kesulitan ketika menghidupkan malam-malam mereka untuk bangun mengerjakan sholat di malam hari karena didorong oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah engkau perhatikan bagaimana mereka mengakhiri ibadah mereka di waktu sahur dengan membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut. Karena mereka merasa masih memiliki sikap meremehkan atau menganggap enteng. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan perihal mereka dalam surat Az-Zariyat dalam ayat 17-18. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Nah, kanu qalilam minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit tidur pada waktu malam. Termasuk juga kok thalabul ilmi tidurnya sedikit. Termasuk juga terganggu. Suara berisik kanan kiri, suara sepur, knalpot motor yang ngorok maksudnya gitu. Nadanya konsisten banget, nadanya istiqomah. Coba, bentar, ini tadi apa nih aplikasinya? Ya, saya cari tafsirnya dulu. Di surat apa itu? Az-Zariyat ayat 17-18. Sudah punya kitab tafsir apa belum itu antum semua ini? Aplikasi punya enggak? Enggak. Aplikasinya apa? Kuramaesu enggak ada kitab tafsir. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kata Syekh Sa'di, kanu yaitu muhsinun, orang-orang yang berbuat baik, sedikit tidur di malam hari karena
Huju'uhum ay naumuhum bil-laili qalilan. Tidurnya di malam hari itu sedikit. Wa amma aksarul lail fa innahum qanituna li rabbihim. Malam harinya itu kebanyakan untuk melakukan ketaatan pada Allah. Ma baina sholatin wa qiraatin wa zikrin wa du'ain wa tadarruin. Yaitu malam harinya dia isi dengan sholat, dengan membaca Quran, dengan zikir, dengan doa, dan tunduk pada Allah. Apa saja itu tadi malam harinya? Dengan sholat 1, dengan qiraah baca Al-Quran 2, dengan 3 zikir, yang 4 doa, yang kelima tunduk pada Allah. Sholat, qiraah, zikir, doa, tunduk. Sholat ya bentuknya sholat malam. Qiraah bisa jadi dia ulang-ulang hafalan masukin dalam sholat malam. Zikir dia baca zikir ba'da sholat witir misalnya. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbil malaikati waruh. Doa karena sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajabnya doa. Tadarru dia harap dari doa tadi untuk dikabulkan. Nanti bisa yang punya HP Android itu install aplikasi Quran dari kampus saya dulu, kampus ASU, Al-Quran KSU. Itu cari nanti di aplikasi itu biar HP-nya itu enggak dihisap banyak. Iya tak? HP isi game aja. Kalau enggak game apa? Wah, seorang manfaat tuh ganti itu. Wabil ashari yastaghfirun. Wabil ashar. Waktu ashar itu apa disitu terjemahkan? Dan di akhir malam. Ashar itu waktu dekat fajar. Hum yastaghfirun Allah Ta'ala. Famaddu sholatahum ila sahar. Mereka perbanyak istighfar dengan cara memperlama sholatnya sampai waktu sahur. Summa jalasu fi khatimati qiyamihim billail. Lalu mereka duduk di akhir solatnya yastaghfirunallah ta'ala, minta ampun pada Allah. Istighfarul muznib li dzambihi, yaitu istighfarnya orang yang berdosa terhadap dosa-dosanya. Wal istighfari bil ashari, dan istighfar dengan istighfar pada waktu sahur tadi dia perbanyak. Fadilatan wa khasisatan laisat li ghairi, dan itu keutamaan dan itu khusus baginya tidak pada yang lainnya. Kama qala ta'ala fi shaffi ahli iman wa ta'ah. Juga dalam ayat yang lainnya tentang ahli iman dan orang yang taat. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka beristighfar di waktu sahur. Beri catatan di situ ada keutamaan memperbanyak istighfar di waktu sahur. Sahur itu apa? Waktu mendekati fajar, waktu mendekati subuh. Istighfar bagaimana? Astagfirullah, astagfirullah. Minimalnya. Atau baca Sayyidul Istighfar, itu istighfar yang paling sempurna. Gimana Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala adika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti diinstal itu ya, itu ada versi terjemahannya, namun itu versi Arabnya itu yang paling banyak. Atau kalau mau cari yang di internet itu buka tafsirweb.com. Di situ ada tafsir al-muyassar terjemahan. Tafsirweb.com. Sudah buka belum? Pernah buka nggak? Nggak ada sinyal, tuku. Nah, nanti diklik tiap ayatnya itu sudah ada tafsirnya, itu tafsir al-muyassar. Ada terjemahnya terus tafsir ayat. Ada tafsir ringkas Kemenak di situ. Di situ juga ada tafsir muyassar sebenarnya. Tafsirweb.com.
Tuh, dimudahkan toh? Tinggal kita sendiri mau baca apa enggak. Nah, situ ada tafsir Al-Muyassar. Al-Muyassar itu tafsir Kementerian Agama Saudi Arabia. Nah, itu ada perbandingan tafsir di situ. Lengkap itu 30 juz. Tinggal beli paket aja. Nah, baca lagi dari Utbah. Dari Utbah bin Abdin, dia menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seandainya seseorang diseret di atas wajahnya, mulai dari ia dilahirkan hingga hari kematiannya, dalam keadaan tua bangka, ia diseret dalam mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Niscaya ia akan menganggapnya kecil, tiada berarti di hari kiamat. Seandainya seseorang diseret di atas wajahnya mulai dari ia lahir sampai mati dalam keadaan tua bangka, ia diseret dalam mencari ridha Allah, niscaya ia akan menganggapnya kecil tiada berarti pada hari kiamat. Artinya susah-susah dia cari ridha Allah itu masih tidak seberapa dibanding dia mengalami kesulitan pada hari kiamat. Dia datang ke masjid sambil merangkak untuk berjamaah masih biasa dibandingkan dengan dia nanti mendapatkan kesusahan pada hari kiamat. Dia datang untuk ngaji, jalan kaki atau berkendaraan dengan motor tuanya masih lebih ringan susahnya dibandingkan susah pada hari kiamat. Jadi susah yang kita dapati di dunia tidak ada bandingannya dengan susah yang didapati pada hari kiamat. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya bagi seorang hamba meninggalkan ketaatan kepada Rabb-Nya atau kurang mensyukurinya karena merasa aman dari azabnya setelah melihat nikmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang amat luas yang dianugerahkan kepadanya, lalu menganggap bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepadanya hanya dengan mengerjakan secuil atau sedikit ketaatan yang telah dipenuhinya. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 99, atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Maka di sini maksudnya hati-hatilah merasa aman dari makar atau dari siksa Allah. Kalau siapa yang merasa aman dari makar atau siksa Allah, dia mudah lakukan maksiat. Namun kalau dia khawatir dengan makar Allah, maka dia akan selamat dari maksiat. Terus, oleh sebab itu Zunnun rahimahullah berkata, ketahuilah bahwasanya yang membangkitkan rasa malu manusia terhadap Allah Azza wa Jalla adalah pengetahuan mereka terhadap perbuatan baiknya kepada mereka dan penyanyian mereka terhadap apa yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala atas mereka, berupa sikap bersyukur yang harus dipanjatkan kepadanya dan kesyukuran kepadanya tiada berakhir sebagaimana kagungannya tiada berakhir. Atas dasar itu maka syukur kita kepada Allah terus ada sebagaimana Allah keagungannya juga terus ada. Tidak boleh berhenti untuk bersyukur. Terus di awal dikatakan bahwasanya yang membangkitkan rasa malu terhadap Allah adalah pengetahuan mereka terhadap perbuatan baik Allah kepada mereka. Perbuatan baik Allah contohnya apa? Allah beri nikmat, Allah beri rahmat, Allah beri rizki. Dan penyanyian mereka terhadap apa yang diwajibkan Allah atas mereka. Jadi malu karena kita itu berbuat maksiat. Nah, di sini dituntut rasa malu itu nanti akibatnya kita itu makin bersyukur. Dan syukur tetap terus ada sampai sepanjang keagungan Allah terus ada, maka tidak berakhir syukur itu ada. Terus atas dasar itu maka tidak ada yang durhaka terhadap Allah Azza wa Jalla kecuali orang yang tidak mengagungkannya dengan sebenar-benarnya. Garis bawahi, tidak ada yang durhaka kepada Allah kecuali orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kita lihat ayatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 67. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Nah, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini
dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit digulung-gulung dengan tangan kanan Allah. Sifat tangan kita tetapkan bagi Allah, namun tidak boleh sifatkan dengan tangan kiri. Sifat kurang. Manusia saja dengan tangan kirinya dia pakai untuk yang kotor-kotor. Maka tidak boleh menyematkan, menyandarkan tangan kiri pada Allah, tidak boleh. Itu contohnya di sini pengagungan Allah itu seperti itu. Lihat di sini, ayat ini diletakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di akhir pembahasan kitab tauhid. Setelah membahas keutamaan tauhid dan penjelasan rinci tentang syirik, ditutup dengan ayat ini babnya. Wa ma qadarallaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Tanda bahwasanya orang yang mengagungkan Allah pasti tidak berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik pasti tidak mengagungkan Allah. Nah, terus kejahilan. Kejahilan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah induk segala kejahilan dan sumber keberanian seorang hamba dalam menerjang larangan-larangan Rabb-Nya. Nah, kejahilan itu artinya kebodohan. Bodoh, tidak berilmu akan keagungan Allah adalah induk segala kejahilan, induk segala kebodohan. Berarti makin tidak mengenal Allah, yang lainnya makin bodoh berarti. Dan sumber keberanian seorang hamba dalam menerjang larangan-larangan Rabb-Nya. Terus Al-Hajj 30. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Nah, terus itu Al-Hajj ayat 30. An-Nisa 17. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Nah, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi orang yang melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Apa maksudnya? Lihat perkataan Abul Aliyah. Dari Abul Aliyah, beliau pernah bercerita bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setiap dosa yang dikerjakan seorang hamba penyebabnya adalah kejahilan. Demikian pula setiap dosa yang dilakukan seorang hamba itu karena kejahilan. Ya, karena kejahilan. Namun bukan kejahilan di sini yang dimaksud adalah karena tidak punya ilmu yang nanti menghalangi dia dari siksa. Artinya dia sudah cari tahu ilmu namun tidak dapati ilmu itu. Itu bukan yang dimaksud ini. Namun karena orang tidak belajar, tidak mengenal Allah, membuat dia mudah untuk bermaksiat. Dan ketika seorang berbuat maksiat, dia dalam keadaan jahil, bodoh. Ketika seorang itu berbuat maksiat, dia dalam keadaan jahil, bodoh. Ilmunya dia tahu, namun lepas kontrol ketika itu. Akhirnya dia berbuat maksiat, walaupun sudah ngaji. Mungkin ya enggak yang ngaji itu, ya sudah tahu ilmu, kemudian mesra-mesraan dengan perempuan, mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin saja. Ya, dia bangunin akhwatnya, ya, dia ingatkan yang baik-baik, dia share nasihat-nasihat penting. Ada nasihat dari Rumaiso, dia share ke akhwat. Masya Allah. Pura-pura itu dari Ustadz Abdu, ternyata ada maunya. Ya. Apa toh? Betul, ini betul apa enggak ini? Kok pandangi satu orang saya? Gak usah mandang-mandang yang lain. Iya kan? Ada ini, maksudnya beri nasihat gitu. Oh, ini dari Rumaiso Instagram. Dia copy itu terus dia sebar ke akhwat-akhwat. Dia buat broadcast khusus list akhwat, coba. Masya Allah. Ah, kenapa saya beritahu lagi ah?
Nanti dia praktekkan lagi kayak gini ya. Musibah. Ketika itu dia berbuat kayak gini, bodoh nggak? Bodoh. Tahu nggak itu salah? Salah. Dia tahu, namun tetap jalankan. Sok dekat ya kan? Sok perhatian gitu. Sok mendakwahi. Ternyata ada udang di balik. Apa? Oh, bakwan. Ini bahasa anak-anak muda sekarang itu loh, Mbah. Goyang ini tuh, Mbah. Coba. Apa? Dosa jariah apa tuh, Mbak? Oh, tak ajarin yang elek-elek. Wah, ini tak beri contoh ke kenyataan. Ini bilang saya ngajarkan dosa jariah. Ngajarkan dosa jariah gimana? Beri contoh tadi. Soalnya zamannya Simbah itu nggak kenal zaman ini sih. Kalau kita tahu. Iya. Zamannya surat-suratan dia bilang. Bo, nggak usah ngajar dosa jariah toh. Kuno tenan ya. Kalau kita DM-an ya gitu ya? Ya? Oh enggak. Allah. Gak apa-apa kamu dulu depan kena terus. Udah pindah juga, geser juga tetap kena. Maka ketika buat maksiat itu dalam keadaan bodoh. Bodoh maksudnya apa? Lepas dia dari kontrol itu. Punya ilmu, namun dia nggak amalkan. Bodoh ketika itu berarti. Berarti kalau dia amalkan ilmunya, berarti lepas dari kebodohan. Itu pemahamannya. Terus demikian pula. Demikian pula satu riwayat yang sahih dari Qatadah. Beliau menuturkan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW menyepakati ungkapan di atas. Nah, ungkapan apa tadi? Abul Aliyah. Ya, diriwayatkan pula riwayat yang sahih dari Qatadah. Beliau menuturkan bahwa para sahabat. Nah, berarti Qatadah tabi'in, Abul Aliyah tabi'in lagi. Ternyata sahabat juga mengatakan seperti itu. Jadi tabi'in ya kan? Semalam apa itu hadis apa itu yang dari tabi'in itu apa? Maqtu. Kan cuma sebatas sampai tabi'in. Namun sahabat mengatakan seperti ini juga. Berarti jadi mauquf. Perkataan tadi itu juga disetujui oleh para sahabat. Berarti jadi mauquf. Nah, terus inilah diantara pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala dan pemahaman mereka akan jiwa manusia serta besarnya pengaruh tauhid dalam pensucian diri mereka. Sehingga Imam As-Suddi ketika menafsirkan firman Allah di atas ayat 17 surat An-Nisa, beliau mengatakan, selama dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah seorang yang jahil atau bodoh. Nah, itu stabilo tebal-tebal. Tuh. Madama ya'sillah fa huwa jahilun. Selama dia bermaksiat kepada Allah, berarti dia adalah seorang yang jahil, bodoh. Berarti kalau dia tidak bermaksiat kepada Allah, berarti dia bukan orang yang jahil, dia seorang alim. Sebaliknya. Terus lihat lagi perkataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, maksudnya bahwa setiap pelaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang jahil dan setiap orang yang takut kepadanya adalah seorang yang alim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Garis bawahi. Setiap pelaku kemaksiatan kepada Allah adalah seorang jahil. Sebaliknya setiap orang yang takut kepada Allah adalah seorang alim yang taat kepada Allah. Terus dia menjadi seorang yang jahil hanya karena kurangnya rasa takut yang dimilikinya. Kalau saja rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna, pastilah dia tidak akan bermaksiat kepadanya. Nah, berarti semakin rasa takutnya sempurna, berarti semakin dia menjauhi maksiat. Berarti yang bermaksiat berarti karena tidak takut kepada Allah. Walaupun dia itu pintar ceramah, walaupun dia itu pintar menyampaikan tausiah, nasihat-nasihat. Ya, ketika dia bermaksiat kurang rasa takutnya kepada Allah, berarti kurang pengagungan kepada Allah. Terus ungkapan yang semakna.
Ungkapan yang semakna dengan ini adalah perkataan Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud. Ya, terus. Cukuplah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu, dan cukuplah kelalaian terhadap Allah sebagai suatu kejahilan. Nah, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil iktirari billahi jahlan. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu adalah sebagai ilmu. Artinya takut ini buat dia jauh dari maksiat, itulah ilmu, dan dia disebut alim. Dan cukuplah kelalaiannya terhadap Allah itu adalah kejahilan, maka dia disebut jahil. Itu tadi riwayat 60 tadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, Ibnu Abi Syaibah, Ahmad bin Hanbal dalam Az-Zuhud, Abu Daud dalam Az-Zuhud, At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, Ibnu Battah dalam Ibtalul Hiyal, Al-Baiki dalam Asy-Syu'ab dan Al-Madkhal, dan seterusnya. Terus Adapun yang demikian itu karena gambaran sesuatu yang ditakuti mengharuskan seseorang lari darinya, dan gambaran tentang sesuatu yang disukainya mengharuskannya untuk mencarinya. Dengan demikian, jika seseorang tidak lari dari apa yang ditakutinya dan tidak mengejar apa yang dicintainya, menunjukkan bahwa hal itu belum tergambar padanya secara sempurna. Semakin tinggi pengetahuan seorang kepada Rabb-nya, ia akan semakin takut kepadanya. Nah, garis bawahi. Semakin tinggi pengetahuan seseorang kepada Rabb-nya, ia akan semakin takut kepadanya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Nah, ini kalimat intinya ada pada sini, ayat ini. Innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Yang punya rasa takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Berarti ini akan berbanding lurus. Makin punya ilmu makin takut kepada Allah. Makin kurang ilmu maka makin tidak takut kepada Allah. Berarti makin punya ilmu takut kepada Allah, makin kurang maksiatnya. Harusnya dibuktikan dengan itu, maka dia disebut alim. Namun makin kurang ilmu, rasa takutnya juga kurang, maksiat makin mudah. Berarti orang yang nggak ngaji, maksiatnya lebih banyak kan daripada yang ngaji. Kalau malah sebaliknya, yang wes ngaji malah maksiat terus, ya, maka tidak dibuktikan ilmunya tadi. Terus orang yang paling mengenal dan paling mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa dalam keadaan takut dari perbuatan durhaka terhadap Rabb-nya, dan tentu kita telah mengetahui siapa beliau karena Allah Azza wa Jalla telah memerintahkannya untuk mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 15, katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Rabb-ku. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yaumin azim, hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Rabbku. Jadi rasa takutnya, ya, ini nanti takut akan azab pada hari kiamat juga. Dan ini boleh. Kalau orang sufi punya kaidah yang nyeleneh, takut kepada siksa Allah itu berarti tidak ikhlas. Takut kepada, ya maksudnya takut kepada siksa berarti neraka. Kalau dia beramal karena takut kepada neraka, atau dia tinggal maksiat karena takut pada neraka, bukan takut kepada Allah, berarti itu tidak ikhlas dia beramal atau beribadah. Itu kaidah dari Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang tokoh sufi tulen. Ya. Maka ada di bait-bait syair itu orang-orang sufi, siapa yang beribadah tidak boleh karena mengharapkan surga, itu tidak ikhlas. Ya, siapa yang beribadah juga tidak boleh karena takut pada neraka, itu juga tidak ikhlas. Sedangkan ayat ini katakan, nah ini dikatakan Muhammad takutlah kepada siksa hari kiamat. Boleh takut pada siksa hari kiamat, itu wujud takut juga kepada Allah. Itu orang sufi, ya, kaidahnya berbeda. Nanti bisa ada saya satu bahasan saya pernah bahas sudah lama sekali, yang tadi perkataan Rabi'ah Al-Adawiyah tadi. Kritik ketika dia bahas
nanti bisa cari di rumahislam.com, beramal karena takut, beramal karena mengharap surga. Itu dikatakan tidak ikhlas, ya, itu kaidahnya orang sufi. Sedangkan yang benar apa? Kita beramal cari ridha Allah. Termasuk juga di situ wujudnya kita beramal untuk meraih surga atau takut dari neraka. Boleh. Terus sebab ahli tauhid yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala memandang bahwa kemaksiatan itu ibarat sebuah gunung meskipun kecil. Karena mereka mengetahui keagungan zat Rabb yang Maha Esa serta Maha Kuasa. Nah, diberi catatan lagi situ, ahli tauhid yang benar-benar mengenal Allah memandang maksiat itu ibarat sebuah gunung. Meskipun maksiatnya kecil. Nanti ada perkataan di bawah, lanjut. Oleh karena itu, tatkala generasi sahabat merupakan generasi yang paling mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi orang-orang yang paling takut kepadanya di antara manusia lainnya, generasi lainnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nah, lihat perkataan Ibnu Mas'ud berikut ini. Sesungguhnya kalian mengerjakan perbuatan-perbuatan yang lebih kecil daripada selai rambut dalam pandangan kalian. Namun kami menganggapnya di zaman Nabi SAW sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat membinasakan pelakunya. Nah, tadi innakum la ta'maluna a'malan adakhu fi a'yunikum minasya'r. Sesungguhnya kalian mengerjakan perbuatan-perbuatan yang lebih kecil daripada selai rambut dalam pandangan kalian. Artinya kalian memandang dosa itu biasa-biasa saja. Memandang dosa itu kecil-kecil saja. Namun kami menganggapnya di zaman Nabi SAW sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat membinasakan. La na'udduha ala adi Nabi SAW minal mubiqat. Kalau kita menganggapnya itu dosa kecil, dosa biasa, para sahabat menganggapnya itu dosa seperti gunung besarnya. Terus Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, yakni al-muhlikat yang dapat membinasakan. Nah, mubiqat itu maksudnya adalah al-muhlikat yang dapat membinasakan. Terus kami tidak mengatakan bahwa makna ucapan ini seperti ungkapan sebagian orang. Kebaikan orang-orang yang berbakti itu ibarat kejelekan orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian, akan tetapi bahwasanya suatu dosa adalah dosa meskipun kecil. Ia menjadi besar bagi pelakunya tatkala dia merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar yang Maha Kuasa di saat bermaksiat. Dengan demikian dia akan dicegah oleh perasaan malunya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Auza'i rahimahullah bertutur, aku pernah mendengar Bilal bin Sa'ad berkata, janganlah engkau melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Nah, lihat, la tanzur ila sigharil khati'ah walakin unzur ila man asaita. Jangan lihat kecilnya dosa, namun lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Bermaksiat pada siapa berarti? Pada Allah. Nah, garis tebal-tebal itu perkataan Bilal bin Sa'ad. Biar termotivasi itu buat status kayak gitu. Ya, jadi termotivasi. Saya buat kayak gini, oh berarti saya amalkan dulu. Kalau takut buat, oh berarti masih jalankan. Maka kadang orang buat status itu untuk mengingat dirinya dulu. Dia buat itu, oh ini saya bukan wanti-wanti orang lain ini. Saya ingatkan diri saya sendiri, saya buat status itu di IG misalnya. Ini bukan kamu sok-sokan di depan cewek-cewek, bukan. Ini memang untuk ingatkan diri sendiri. Terus perhatikanlah. Perhatikanlah dengan seksama asar atau ungkapan di bawah ini. Engkau akan mengetahui rahasia perasaan takut mereka orang-orang yang terdahulu terhadap Allah Subhanahu wa taala serta hubungannya dengan keikhlasan kepadanya. Nah, lihat sekarang perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Bagaimanakah mungkin aku diselamatkan oleh amal perbuatanku, sedangkan aku berada di antara kebaikan dan kejelekan? Perbuatan jelekku tiada kebaikan padanya, sedangkan perbuatan baikku tercemarkan oleh kejelekan. Dan engkau ya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima kecuali amal yang murni yang dipersembahkan untukmu, maka tiada harapan sesudah ini kecuali kemurahanmu. Bagaimana mungkin aku diselamatkan oleh amal perbuatanku, sedangkan aku berada di antara kebaikan dan kejelekan? Perbuatan jelekku tiada kebaikan padanya. Coba dia akui tiada kebaikan padanya.
sedangkan perbuatan baikku tercemarkan oleh kejelekanku. Jadi serba kurang terus, tercemar oleh kejelekan, dan engkau ya Allah tidaklah menerima kecuali amal yang murni yang dipersembahkan untukmu. Maka tiada harapan sudah ini kecuali kemurahanmu. Maka karena ada dosa, cemari tadi kebaikan. Jadi cuma mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala saja. Terus, adapun sikap introspeksi diri ini akan membersihkan hati dari sifat ujub, perasaan kagum yang membawa kepada kesombongan terhadap amal-amal perbuatan yang pernah dikerjakan. Karena sikap ujub itu menafikan keikhlasan dari sisi introspeksi diri dan sisi merendahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap karunia yang diperoleh seseorang, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53, "Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah." Oleh sebab itu, jika iblis tidak mampu menundukkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak beribadah ke dalam kedurhakaan, dan iblis melihat hamba itu benar-benar tekun serta sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Rabb-Nya, maka ia iblis akan memasukkan ke dalam hatinya berbagai ungkapan yang bersifat pujian maupun kesucian diri untuk membangkitkan perasaan ujub terhadap amal ibadahnya, ria dan sum'ah. Iblis akan terus berupaya membujuk dan merayunya hingga akhir kehidupannya. Nah, lihat catatan ria, melakukan suatu amal ibadah agar dilihat dan dipuji orang. Sum'ah, menceritakan suatu amal ibadah yang pernah dilakukan agar dipuji pula. Sekarang kita lihat perkataan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Pada saat ayahku Imam Ahmad bin Hanbal sedang menghadapi kematian, aku duduk di samping beliau rahimahullah sambil memegang selembar kain untuk merapatkan kedua rahangnya. Sementara dia dalam keadaan sakaratul maut. Beliau kehilangan kesadaran sehingga kami mengira beliau telah wafat. Kemudian dia sadar kembali sambil berkata, "Tidak, belum, tidak, belum." Ia mengucapkannya beberapa kali. Pada ucapan yang ketiga kali kutanyakan kepadanya, "Wahai ayahku, apakah yang terus engkau ucapkan di saat-saat seperti ini?" Ia menjawab, "Hai anakku, apakah engkau tidak mengetahui?" "Tidak, tukasku." Maka ia berkata, "Iblis terlaknat." Ia duduk di hadapanku sambil menggigit ujung-ujung jarinya seraya berkata, "Hai Ahmad, engkau telah selamat dariku." Dan aku menjawabnya dengan mengatakan, "Tidak, belum. Aku belum selamat darimu hingga aku mati." Nah, lihat, Imam Ahmad saja merasa khawatir terjatuh dalam sifat ujub. Karena ketika iblis katakan dia selamat, Imam Ahmad katakan apa? Tidak, belum. Karena kalau Imam Ahmad jawab, "Iya, saya sudah selamat," ujub datang. Dan dia tidak mau mengakhiri kehidupannya dengan sifat ujub yang dia bawa. Terus siapa saja? Siapa saja yang mengingat peristiwa ini dan peringatan serta wasiat para nabi alaihissalam tentang tauhid, bahkan pada saat dihampiri oleh kematian sebagaimana telah disebutkan di atas, niscaya dia akan mengetahui rahasia keterikatan kalimat ini, kalimat ikhlas atau kalimat tauhid, jika telah tertancap dalam sanubari dengan keteguhan seseorang di atas Islam ketika meninggalkan dunia ini. Yang demikian ini terambil dari penamaan kalimat tersebut dengan nama Al-Qaulut Tsabit, perkataan yang teguh. Pada sebuah ayat dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 27, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Apa perkataan yang teguh di sini? Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Fil hayatid dunya, ketika kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan ketika kehidupan akhirat. Apa kehidupan akhirat yang dimaksudkan? Menjawab pertanyaan kubur. Apa pertanyaannya? Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Terus oleh sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, dengan tauhid seorang hamba mengawali kehidupannya dalam Islam, dan dengannya pula ia mengakhirinya keluar dari dunia ini. Nah, lihat, fa tauhidu awwalu ma yadkhulu bihi fil Islam wa akhiru ma yakhruju bihi minad dunya. Tauhid itu harusnya tauhid itu adalah awal kehidupan dalam Islam. Orang masuk Islam harus bertauhid. Terus wa akhiru ma yakhruju minad dunya, dan tauhid juga adalah kalimat terakhir yang ia ucapkan ketika keluar dari dunia.
Berarti tauhid itu yang pertama dan yang terakhir. Terus sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya ia masuk surga. Dengan demikian, tauhid merupakan kewajiban yang paling awal dan yang paling akhir, serta perintah yang paling pertama dan paling terakhir. Oleh sebab itu, berlaku sunatullah, ketetapan Allah pada hamba-hambanya, bahwasanya orang yang hidup di atas tauhid, yang murni dan tidak tercemar oleh syubhat, orang-orang yang menakwilkan sifat-sifatnya, dan yang mengingkari serta menyerupakan atau menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya di atas kemurnian tauhid tersebut. Apalagi mereka yang mengajak manusia kepada tauhid dan membelanya. Al-Hafiz Abdul Ghafir Al-Farisi rahimahullah menuturkan, aku mendengar Abu Sholih berkata, aku datang kepada Abu Bakar Al-Labbad saat dia wafat, dan aku mendengar dia mengucapkan, padahal dia merelakan dirinya untuk menerima kematian. Dalam surat Al-Hasyr ayat 23, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan. Beliau menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala hingga yang terakhir. Ya, lihat, aku datang kepada Abu Bakar Al-Labbad saat dia wafat, dan aku mendengar dia mengucapkan, padahal dia merelakan dirinya untuk menerima kematian. Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus beliau menyebut nama-nama Allah tadi. Lantas itu dijadikan kalimat yang terakhir. Maka kaidah lagi di sini pelajaran pentingnya, setiap orang menghadapi kematian sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Karena dia rajin untuk mempelajari atau mengenal Allah, maka kayak akhir hidupnya jadi baik. Sama seperti orang, dia biasa mengucapkan hadis, bisa meninggal dunia dalam mengucapkan hadis. Ya. Seperti kisah Abu Zur'ah. Abu Zur'ah itu meninggal dunia mengucapkan hadis, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, lantas dia meninggal dunia, ya, kalimatnya terakhir apa? Dakhalal jannah. Namun dia tutup hadis tadi, ini jadi akhir hidupnya karena dia seorang ulama yang memperhatikan hadis. Maka seorang akan meninggal dunia sesuai kebiasaan hidupnya. Terus suatu peristiwa yang tidak kami lupakan, yaitu wasiat Syekh kami Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Mereka yang hadir pada saat kematian beliau, baik guru kami maupun yang lainnya, menceritakan bahwa beliau menuturkan, Al-Aqidah, aku wasiatkan kepada kalian. Nah, itu akhir perkataannya, karena setiap hari perhatian pada akidah. Ya, maka orang perhatian pada ilmu juga demikian. Coba siapa tadi? Syekh Muhammad Aman Al-Jami, lihat catatan 73. Beliau adalah seorang guru besar yang mengajar di Masjid Nabawi, berakidah dan bermanhaj salaf. Alhamdulillah penerjemah pernah beberapa kali menghadiri kajian beliau Fatwa Hamawiyah Kubra karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang menerjemahkan ini Syekh Mubarak Bamu Alim. Ya, yang terjemah buku ini Syekh Mubarak Bamu Alim. Terus, alangkah indahnya kematian seperti yang dikisahkan ini, karena beliau telah hidup hanya untuk menegakkan tauhid. Hampir tidak diketahui dari pembicaraan beliau melainkan selalu berkisar pada tauhid dan pembelaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengakhiri kehidupan beliau dengan tauhid dan menjadikannya sebagai wasiat yang terakhir bagi mereka yang ditinggalkannya. Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam dan putra-putranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 132 sampai 133. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rabb yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, sudah disebut belum kemarin ayat ini? Sudah. Berakhir sesi keberapa ini? 11. Break 3 menit. Tarik nafas.